Halo Aquarius, apa kabar? Ketemu lagi. Kita akan mencoba membuat bacaan buat Aquarius. Periodenya tidak ditentukan, ambil hanya jika resonate. Kita lihat aja pesan yang keluar untuk Aquarius pada saat ini. Saya akan mulai dari dadu, 3 dadu astrologi sudah di tangan saya. Dan yang muncul adalah rumah ke-8, kemudian bulan, planetnya bulan, dan zodiaknya adalah Virgo. Jadi apa yang dimaksud di sini? Ini terkait dengan harta bersama dan mungkin ini tentang rumah bersama. Jadi sesuatu yang dimiliki bersama-sama tidak sendiri, saling entangle satu dengan yang lain dan ini berpengaruh pada perasaannya Aquarius. Dan yang perlu juga dilihat di sini adalah ada beberapa orang atau memang situasi ini membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, kemudian daya tahan ya, daya tahan untuk resiliensi berada di tempat ini cukup lama. Siapa yang lama di situ itu yang kuat dan harus mau setiap saat itu dibangunkan. Jadi setiap ada emergensi, apapun maksudnya di sini emergensi itu harus bisa datang dan itu berpengaruh pada perasaan eh, karena ini sebenarnya bukan tanggung jawab sendiri tapi tanggung jawab bersama ya. Itu yang terlihat. Nah, anyway, kita tinggalkan dulu informasi ini, kita masuk ke deck eh, Oracle, satu kartu yang melihat tema The Lady of the Gift. Generosity, receiving, withholding. Jadi di sini memang ada pihak yang menerima cukup banyak ya. Ada pihak yang memberi cukup banyak dan ada juga pihak yang tanda petik pelit, withholding. Tapi sebenarnya ini adalah tentang the gift. Jadi hadiah bahwa eh, yang diberikan itu adalah hadiah, yang diterima juga hadiah. Artinya orang yang memberikan itu ingin pihak yang satunya menghargai. Jadi yang dibutuhkan dari hadiah adalah pemberian dibalas dengan ucapan, ucapan terima kasih atau kedekatan, something like that. Nah, tema lain buat Aquarius adalah Mama Kocha Water. Water ini terkait emosi, kemudian healing. Jadi ini juga termasuk ya. Jadi kayaknya mungkin memang ini situasi di mana ada pihak yang perlu dirawat. Eh, karena perlu dirawat, ini kan tugasnya bersama. Biasanya anak-anaknya menjadi punya tugas yang sama. Salah satu itu ada yang tidak terlalu banyak memberi kontribusi, ada yang terlalu banyak memberi kontribusi, ada yang berkorban lebih banyak, ada yang seperti itulah. Jadi dinamikanya datang dari komunikasi seperti itu. Dan itu semua membuat perasaan lebih lebih menjadi ya fokus untuk Aquarius pada saat ini. Jadi karena harus ada emergency, harus setiap saat siap dipanggil, something like that. Core-nya adalah the High Priestess. Jadi situasinya sebagai bagaimana itu Aquarius sudah tahu. Jadi intinya, tapi memang lebih banyak diam karena barangkali di situasi seperti ini sangat sensitif ya. Jadi memang ini Aquarius sudah setengah mati untuk menahan diri, tidak komentar, tidak tidak melakukan sesuatu yang memprovokasi banyak orang ya. The High Priestess itu seperti itu. Jadi hati-hati banget. Bukan yang nggak tahu, tetapi lebih baik mengamati lebih dahulu. Kemudian apa yang menjadi fondasi adalah judgment ya. Jadi eh, sebenarnya diskusi tentang ini bagaimana akibatnya sekarang itu adalah hal yang paling mudah dibicarakan gitu ya. Dan itu sebenarnya terlihat, tetapi memang it's not something to discuss about gitu loh. Jadi leave it gitu loh. Jadi mungkin ada masalah, ada hal yang ini kalau gitu dulu makanya tuh kan tahu kan. Nah, jadi tukannya itu banyak gitu, tuh kan. Nah, tapi itu nggak bijaksana lah. Artinya bukan core-nya Aquarius untuk menyalah-nyalahkan masa lalu untuk situasi sekarang. Nah, masa lalunya adalah the strength. Tapi memang Aquarius itu yang paling banyak kalau dari sini ya
eh, menekan emosi agresif gitu. Jadi lebih mengedepankan cinta kan gambarnya ini kan. Jadi lebih mementingkan bagaimana dampaknya kepada orang lain. Itu yang lalu tuh seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya poin yang dipikirkan rumah? Karena ini memang terkait dengan rumah. Jadi kayaknya memang ini harta bersama juga ya, ini angka 8. Jadi memang ya namanya juga bagian dari rumah ini, bagian dari keluarga ini gitu ya. Seberapapun rasanya tidak fair, it's not about fair or not gitu. It's about kekeluargaan gitu. Kadang-kadang memang di dalam anggota keluarga kita ada yang lebih aktif, ada yang lebih pasif, ada yang lebih punya, ada yang lebih eh, emosional, ada yang lebih compassion, something like that gitu ya. Nah, ke depannya kayaknya memang ini masih jadi masalah bersama gitu, terutama untuk Aquarius yang ngerasa bahwa barangkali memang harus ada perubahan seberapapun menahan diri untuk tidak terjadi gejolak besar di dalam komunikasi ini gitu ya. Dan memang banyak sekali kesempatan untuk menyalahkan, untuk mengatakan sesuatu, tapi memang harus ada perubahan. Nah, apa yang dilihat oleh orang lain tentang Aquarius, Aquarius dianggapnya lebih pasif. Begitu kalau penggambarannya Knight of Pentacles. Ya ambil hanya jika resonate, nggak harus resonate. Nah, kemudian apa yang dipikirkan Aquarius tentang diri sendiri? Karena masih banyak konflik. Jadi kayaknya mungkin ya pasif karena memang sebenarnya itu pilihan ya. Karena core-nya kan ini barangkali ya akibatnya karena tidak mengatakan sesuatu orang beranggapan Aquarius pasif. Tetapi sebenarnya yang dipikirkan adalah it's just too conflicting gitu. Kalau ngomong takut keceplosan atau kalau ketemu nanti malah malah diskusi yang enggak, something like that gitu ya. Nah, terus apa sarannya? Sarannya dari sini Eight of Wands. Saya belum tahu itu maksudnya apa. Eight of Wands itu biasanya lakukan dengan segera. Oh, berarti mungkin ada benarnya bahwa orang-orang berpikir Aquarius belum mengambil tindakan, belum memberi komentar karena khawatir nanti justru akan memperburuk situasi, tapi kayaknya tidak bisa di stop. Ini saran, just say it gitu loh. Katakan aja, buat pertemuan, sampaikan apa yang menjadi unek-unek, karena bagaimanapun ini adalah kebersamaan the lovers ya. Mungkin titik temu nggak mudah, tapi ini sangat dimungkinkan. Asal ada komunikasi. Jadi memang jangan diem aja sih. Jangan diem saja tentang apa perasaan kita. Jadi kalau Aquarius selama ini kayaknya kayaknya mengabaikan, terlalu cuek gitu ya. Kan sebenarnya tidak, cuman memang tampak luarnya seperti itu, kayak cuek banget, kayak nggak peduli gitu, nggak mau sumbangan, nggak mau melakukan sesuatu. Apa sih di balik itu? Nah, yang pertama sumur, sumur itu sumber daya, apalagi ada rumah ya. Jadi bagian dari energi kita masih tersangkut di situ, ya. Jadi walaupun kita udah hidup mandiri, kan kita juga bagian dari keluarga. Kita juga masih membawa nama mereka. Kita nggak pernah bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial kayak gitu misalnya. Exactly, ini gunung. Ini kayaknya udah pernah keluar tadi persis sama seperti ini. Jadi untuk bisa mendapatkan energi tersebut, ya itu mencari titik tengahnya tuh luar biasa. Harus ada upaya yang besar dari banyak pihak untuk bisa saling bertemu. The Sun. Jadi, mungkin Aquarius, mungkin orang lain, saya nggak tahu ya, The Sun ini keluar, dan The Sun ini juga keluar di sini ya sebagai output. Jadi kalau menurut saya, mungkin Aquarius justru di situ perannya sebagai mediator or something gitu ya. Em,
memberi sumbangan dengan pikiran, mengajak semua untuk bisa duduk bersama, membicarakan hal ini yang rumit, yang penuh dengan sejarah, tapi somehow bisa melihat ke depan itu baiknya bagaimana. Asters ini satu kartu tentang elegance and passion. Elegance and passion mungkin barangkali juga pasif atau menunggu karena memang terlalu chaotic gitu loh situasinya, sehingga kalau ikut ngomong itu bukannya menjadi lebih jelas tapi memperkeruh suasana. Nature does not hurry, exactly. Yet everything is accomplished. Ya, jadi kan di sini semua pada akhirnya akan baik-baik saja, tetapi memang sepertinya sudah menunggu terlalu lama. Passionnya itu ada, tetapi karena sarannya adalah eight of eight of wands, maka barangkali memang ada baiknya untuk mencari waktu untuk membicarakan uh, anyway kekisruhan or whatever ini. Oke, satu kartu untuk saran. Asking for angelic support. My angels respond when I'm open and authentic about how I feel. Ini kayaknya udah pernah semua ini somehow ada bacaan dari tempat lain. Anyway, ini kan tentang perasaan ya, dan tadi juga yang keluar adalah bulan di sini. Jadi memang yang paling penting di sini adalah tentang kejujuran, membuka diri tentang apa yang bisa dilakukan bersama. It's not going to be easy gitu ya, terutama karena entangled dan energi dari Virgo-nya sendiri memang perlu dikedepankan, yaitu memelihara eh, dan endurance ya, bertahan, resilience, endurance apapun katanya, tetapi bertahan untuk terus merawat sesuatu yang memang tidak dalam waktu dekat bisa segera sembuh gitu ya, tanda petik, tetapi tetap harus ada pihak yang merawat, dan ini termasuk di situasi seperti ini kan maraton, jadi mau nggak mau pasti ada saatnya untuk urun gitu ya. Saran pertama The Empress, yang kedua Four of Cups, Six of Wands. Ya, jadi kalau dari kartu yang keluar di sini, memang sepertinya ignorance gitu ya, sepertinya ya udahlah gitu. Tapi sebenarnya Aquarius itu berada dalam posisi yang mampu memberi dan bisa memberi. Bisa artinya punya dan tinggal willingness-nya aja. Dan ini sebagai saran, sebaiknya memang eh, keinginan tersebut dikejawantahkan apapun maknanya. Oke, Aquarius, wanita yang ada di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.